Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Imelda Marelvi dengan NIM 1123632. Pada video ini, saya akan mengerjakan modul 4, yaitu uji non-parametrics. Nah, kali ini kita akan mengerjakan latihan 5, yaitu soal 1, menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika sebagai berikut. Oke, kita ke SPSS dengan variabel view seperti ini dan data view tadi sudah saya salin. Oke, kita langsung ke pengerjaan aja. Kita ke analyze, non-parametric test, legacy dialogues, one sample case. Oke, untuk tes variabel kita masukkan, ini sudah masuk. Langsung kita klik OK. One sample Kolmogorov-Simrov test dengan N yaitu 29, min-nya 72,7245, standar deviasinya 10,07658, dan tes statistiknya itu 0,135. Jadi pada hipotesis kali ini HO itu didistribusikan populasi itu mengikuti distribusi normal, sedangkan H1 itu distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Pengambilan keputusannya itu apabila probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka HO akan diterima. Jika lebih kecil maka HO ditolak. Nah, ini terlihat pada kolom asimsik yaitu 0,188. Nah, jika ini dibagi 2, 0,188 dibagi 2, 0,094. Jadi artinya itu nilai uji lebih besar dari 0,05 maka HO-nya tuh diterima. Selanjutnya soal kedua, seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, kemudian minggu kedua diberikan metode B, minggu ketiga diberikan metode C, dan keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori, yaitu buruk, sedang, baik. Nah, data tadi sudah saya salin ke SPSS dengan variabel view sebagai berikut. Nah, data view-nya ini ada ABC. Kita langsung ke pengerjaannya. Kita ke analyze, kita ke non-parametric test, legacy dialog, kita pilih K relate sample. Nah, semua data kita masukkan ke tes variabel A, B, C, D. Oke, kita klik OK. Nah, ini hasil dari soal nomor 2. Dengan metode A itu min rank-nya 2,03, metode B 2,83, metode C 2,28, metode D 2,88. Dan metode ini untuk hipotesis H0, metode A, B, C, D memiliki pengaruh yang sama. H1, metode A, B, C, D tidak memiliki pengaruh yang sama. Nah, pada pengambilan keputusan apabila probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05 maka HO akan diterima. Dan jika lebih kecil maka HO-nya tuh ditolak. Nah, terlihat pada kolom asimsik ini
bahwa nolnya itu 0,03, maka artinya HO ditolak. Jadi metode ABCD-nya itu memberikan pengaruh yang berbeda pada siswa. Selanjutnya soal nomor 3 itu untuk menguji obat itu berpengaruh terhadap kekuatan seorang berlari mengitari stadion. Sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian sukarelawan yang sama dengan meminum obat tersebut berlari mengitari stadion. Berikut adalah datanya, yaitu ada sebelum dan sesudah. Oke, untuk variabel view-nya seperti ini dan data view-nya seperti ini. Kita langsung ke pengerjaan, kita ke analyze, non-parametric test, legacy dialog. Kita pilih dua independent sample, dua relate sampel. Terus kita untuk yang variabel 1 kita masukkan sebelum, dan variabel 2 kita masukin yang sesudah. Kita klik OK. Nah, hasilnya ada 2 negatif dan 7 positif. Dan yang satu itu hasilnya sama. Jadi totalnya ada 10 data. Nah, pada hipotesisnya H0 itu kekuatan berlari sebelum dan sesudah meminum obat adalah sama. Dan H1-nya itu kekuatan berlari sebelum dan sesudah meminum obat itu enggak sama. Pada pengambilan keputusannya, apabila probabilitas lebih besar dari 0,05 maka HO akan diterima. Jika lebih kecil maka HO-nya akan ditolak. Nah, pada tabel asymmetric yang ini jelas nilainya 0,064 untuk uji dua sisi. Jadi untuk satu sisinya maka 0,064 itu dibagi 2 hasilnya 0,032. Artinya H0 akan ditolak, yang berarti kekuatan pelari sebelum dan sesudah minum obat itu pasti berbeda. Oke, terima kasih. Itu penjelasan untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.